Hai semua, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tambang terbesar di dunia. Karena itu pemerintah semakin fokus meningkatkan proyek di sektor pertambangan tersebut. Baru-baru ini holding badan usaha milik negara yang kini bertransformasi menjadi MindID atau Mining Industry Indonesia sedang fokus menggarap 5 proyek pertambangan. Kelima proyek pertambangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas hasil pertambangan dan menjadi industri pertambangan kelas dunia. Berikut ini adalah 5 mega proyek pertambangan yang terbesar di Indonesia. Proyek Smelter Grade Alumina Refinery. Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan bauksit terbesar ke-6 di dunia, dan Kalimantan Barat adalah provinsi penghasil bauksit yang terbesar di Indonesia. Bauksit sendiri dapat diolah menjadi alumina, dan alumina ini merupakan sumber bahan baku dari aluminium. Oleh karena itulah PT Inalum dan PT Antam melalui anak usaha patungan PT Bintang Alumina Indonesia atau BAI melakukan pencanangan pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery atau SGAR. SGAR atau pabrik pemurnian alumina ini akan dibangun di Desa Bukit Batu, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Pada prosesnya, PT BAI melalui unit bisnis pertambangan bauksitnya melakukan penambangan bauksit di area seluas 33.340 hektar di daerah Mempawah dan Landak. Dan bauksit yang dihasilkan tersebut kemudian dikirim ke pabrik pemurnian PT BAI. Pada tahap awal, pabrik alumina yang dikelola oleh PT BAI ini dibangun di atas lahan seluas 288 hektar dan akan memiliki kapasitas sebesar 1 juta ton per tahunnya. Selain itu, proyek ini akan dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga batu bara sebesar 3 kali 25 MW dengan total investasi mencapai 850 juta US dollar atau setara 12,3 triliun rupiah dan ditargetkan mulai beroperasi di tahun ini. Nantinya kapasitas pabrik alumina ini akan ditingkatkan menjadi 2 kali lipat sehingga kedepannya dapat mengurangi ketergantungan Indonesia untuk impor sumber bahan baku untuk produksi aluminium. Tidak hanya itu saja, proyek ini juga akan memicu roda perekonomian di Provinsi Kalimantan Barat dan khususnya di Kabupaten Mempawah dengan penyediaan lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung, serta program pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi proyek. Pabrik Smelter Tembaga Freeport. Pada 12 Oktober 2021 yang lalu, Presiden Jokowi meresmikan proyek pembangunan fasilitas pengolahan hasil tambang atau smelter milik PT Freeport di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Adanya proyek smelter ini akan memberikan nilai tambah untuk negara karena Indonesia tidak perlu lagi mengirim bahan baku pertambangan ke luar negeri untuk proses pengolahannya, dan khususnya untuk tembaga. Apalagi saat ini Indonesia sendiri termasuk dalam 7 negara dengan cadangan tembaga yang terbesar di dunia. Untuk membangun smelter itu, Inalum sebagai holding BUMN tambang mendapatkan pinjaman dari sejumlah bank senilai 2,8 miliar US dollar atau setara dengan 42 triliun rupiah. Proyek pembangunan smelter PT Freeport di Gresik ini nantinya akan memiliki luas lahan 100 hektar yang berfungsi untuk pemurnian tembaga dan logam mulia lainnya. Adanya smelter ini sangat penting untuk masyarakat, khususnya di sekitar lokasi, karena bisa menyerap hingga 40.000 tenaga kerja. Selain itu, proyek ini juga akan masuk sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK di Gresik, sehingga dapat mendorong kemajuan ekonomi daerah melalui kegiatan ekonomi di area KEK itu. Menurut infonya, smelter yang akan dibangun ini merupakan yang terbesar di dunia dengan desain single line yang mampu mengolah 1,7 ton konsentrat tembaga per tahunnya. Namun dengan adanya COVID-19, proyek yang dijadwalkan beroperasi pada tahun 2023 nanti harus mundur pada 2024. Gasifikasi batubara. Gasifikasi batubara adalah proses konversi batubara menjadi produk gas yang dapat digunakan untuk bahan bakar maupun bahan baku industri kimia. Dan Indonesia sendiri memiliki cadangan batubara yang diperkirakan mencapai 91 miliar ton dengan tingkat produksi berkisar 200 sampai 300 juta ton per tahunnya. Oleh karena itulah PT Bukit Asam Tbk atau PTBA dan PT Pertamina Persero menggandeng perusahaan Amerika Serikat yaitu Air Product dan perusahaan dari Cina yang bernama Chemical Incorporation. Mereka berencana membangun proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether atau DME
di Muara Enim, Sumatera Selatan yang ditargetkan beroperasi 2024. Proyek ini nantinya akan bisa mengubah 6 juta ton batu bara menjadi 1,4 juta ton DME per tahunnya atau setara dengan 1 juta ton LPG. Dengan produksi 1,4 juta ton DME per tahun, proyek ini dapat mendorong efisiensi belanja negara untuk subsidi LPG sekitar 6 triliun hingga 7 triliun per tahun. Untuk total nilai investasi yang ditandatangani pada 2021 yang lalu adalah senilai 15 miliar US dollar atau setara dengan 210 triliun rupiah. Indonesia Battery Corporation. Pada September 2021 yang lalu, Presiden Jokowi meresmikan groundbreaking pabrik baterai mobil listrik PT HKML Baterai Indonesia di Karawang, Jawa Barat. Pabrik ini akan menjadi yang pertama di Indonesia dan di Asia Tenggara yang memiliki nilai investasi sebesar 1,1 miliar US dollar atau setara 15,6 triliun rupiah. Pabrik ini merupakan proyek investasi antara konsorsium asal Korea Selatan yakni LG Energy Solution dan Hyundai Motor Group dengan PT Indonesia Battery Corporation. Proyek ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong penghiliran industri berbasis pengembangan teknologi menuju Indonesia sebagai negara industri. Selain itu, dengan pembangunan pabrik ini, dalam beberapa tahun mendatang Indonesia akan menjadi produsen utama barang jadi berbasis nikel. Dan nantinya pengembangan industri baterai ini juga akan meningkatkan daya tarik Indonesia dalam investasi motor listrik dan mobil listrik. Pembangunan pabrik ini merupakan bagian dari rencana investasi Korea Selatan senilai total 9,6 miliar US dollar atau setara dengan 142 triliun rupiah. Pada tahap pertama, kapasitas produksi pabrik ini akan mencapai 10 gigawatt per jam dan diproyeksikan pada tahun ini, pabrik ini akan bisa mulai beroperasi. Untuk kedepannya pada tahun 2030, kapasitas produksi pabrik ini akan ditargetkan meningkat menjadi 140 gigawatt hours. Dengan kapasitas tersebut, PT Indonesia Battery Corporation akan menjadi salah satu pemain baterai kendaraan listrik dunia. Proyek smelter nikel. Pada 27 Desember 2021 yang lalu, Presiden Jokowi meresmikan pabrik smelter nikel PT Gunbuster Nickel Industry atau GNI yang berlokasi di wilayah Konawe Utara, Sulawesi Tengah. Pembangunan smelter ini mulai dilakukan sejak tahun 2020 yang prosesnya memakan waktu relatif cepat, yakni hanya sekitar 1,5 tahun saja. Dengan adanya pabrik smelter nikel ini, dapat mendorong percepatan hilirisasi industri untuk memberikan nilai tambah pada bahan baku di Indonesia. Total nilai investasi smelter nikel PT GNI ini sekitar 42,9 triliun. Dan PT GNI ini secara keseluruhan akan mengoperasikan 24 line smelter yang mengadopsi teknologi rotary kiln electric furnace. Keberadaan smelter PT GNI ini telah menyerap sekitar 5.200 tenaga kerja lokal dan nantinya akan terus bertambah hingga 60.000 tenaga kerja. Selain itu, smelter ini diprediksi meningkatkan penghasilan negara mencapai 20,8 miliar US dollar atau setara 310 triliun rupiah.